Om Swastiastu. Bertemu lagi bersama saya, Ketut Indah, penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dalam rangka video penyuluhan secara online, mana hari ini tanggal 18 November tahun 2022 akan melanjutkan video penyuluhan kita. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai hendaknya Weda dipelajari dari mana. Kenapa kita membahas ini? Karena ada pertanyaan beberapa hari yang lalu masuk kepada saya terkait dengan pertanyaan umat kita yang menanyakan bahwa Pak, Weda seperti kita ketahui yang merupakan kitab suci agama Hindu itu terdiri dari banyak kitab. Oleh karena itu bagusnya Weda itu kita mulai belajar dari mana? Jadi ini pertanyaan umum yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu kita akan bahas pada kesempatan kita kali ini. Seperti yang kita ketahui, Weda yang merupakan kitab suci dari agama Hindu itu terdiri dari banyak kitab. Secara garis besar, Weda dibagi menjadi dua, yaitu Sruti yang kemudian dibagi lagi menjadi kitab mantra, Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad. Kemudian kelompok yang kedua itu yang terdiri dari kitab Semerti. Kitab Semerti ini dibagi lagi menjadi Wedanga. Wedanga dibagi lagi menjadi Siksa, Vyakarana, Nirukta, Canda, Jyotisha, dan Kalpa. Kemudian pembagian yang kedua dari Semerti ada disebut dengan Upangga Weda, seperti Darsana, Agama, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kitab pembagian ketiga dari Semerti adalah Upaweda. Nah, karena saking banyaknya kitab yang menyusun dari kitab suci Weda, sehingga kita perlu mempelajarinya itu dari mana supaya lebih mudah dipahami. Apakah langsung belajar Sruti misalnya Aranyaka Upanishad, atau kita harus belajar Upaweda terlebih dahulu dan lain sebagainya? Nah, berdasarkan dari sumber sastra atau petunjuk sastra dalam agama Hindu itu kali ini kita menggunakan kitab Sarasamsjaya Sloka 39 itu mengatakan bahwa dan Sang Hyang Weda paripurna kena sira makase dana Sang Hyang Itiasa Sang Hyang Purana apan atakut Sang Hyang Weda ring akedik ajinya ling nire kamunghyang hauya tiki umare kami ling nire mangkana rakya atakut. Artinya Weda itu hendaknya dipelajari dengan sempurna, dengan jalan mempelajari itihasa dan purana. Sebab Weda itu merasa takut akan orang-orang yang sedikit pengetahuannya. Sabdanya, wahai tuan-tuan, janganlah tuan-tuan datang kepadaku. Demikian sabdanya karena takut. Jadi maksudnya, maksud dari sloka itu adalah Weda itu paling bagus kalau kita mau pelajari Weda, kita mulai dari kitab Itihasa dan Purana. Jadi ini fondasinya. Fondasi untuk belajar Weda itu adalah mempelajari kitab Itihasa dan Purana. Kenapa kita harus mulai dari fondasi ini? Sebab ketika kita langsung belajar misalnya Aranyaka Upanishad tanpa mempelajari Itihasa dan Purana sebagai fondasi awal, maka dikhawatirkan akan timbul kesalahpenafsiran atau kesalahpahaman dari ajaran Weda itu sendiri. Oleh karena itu perlu didasari oleh kitab Itihasa dan Purana. Nah, kenapa kitab Itihasa dan Purana? Kenapa bukan kitab yang lain? Seperti yang kita ketahui bahwa kitab Itihasa dan Purana, kitab Itihasa itu adalah kitab yang
terdiri dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Jadi dia adalah suatu kitab wiracarita, cerita tentang kepahlawanan, kisah-kisah kepahlawanan. Kalau di Ramayana tentang kepahlawanannya Rama, Sri Rama. Kalau di Mahabharata tentang kepahlawanannya para Pandawa. Nah, ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Weda itu sudah terjelaskan di sana dengan sangat terperinci dan mudah dipahami. Kemudian kitab Purana, ya kalau masih ada yang bingung kitab Purana itu adalah kitab apa? Kitab Purana adalah kitab mengenai tentang catatan-catatan sejarah masa lampau. Jadi kitab Purana itu ada banyak kitab Purana. Ada beberapa referensi mengatakan ada sampai 108 kitab Purana. Tapi intinya kitab Purana itu yang utama atau Maha Purana itu terdiri dari 18 kitab Purana. Yaitu Matsya Purana, Wisnu Purana, Bhagavanta Purana, Waraha Purana, Wamana Purana, Markandeya Purana, Wayu Purana, Agni Purana, Narada Purana, Garuda Purana, Lingga Purana, Padma Purana, Skanda Purana, Bhawisya Purana, Brahma Purana, Brahmanda Purana, Brahma Waiwarta Purana, dan Kurma Purana. Jadi itu 18 jenis kitab Purana atau yang biasa disebut dengan Maha Purana. Nah, Itihasa dan Purana ini akan menjelaskan ajaran-ajaran Weda dengan bahasa yang sederhana, dengan cerita-cerita yang mudah dipahami. Sehingga tidak ketika kita belajar ketingkatan misalnya belajar selanjutnya Upanishad, kitab Brahmana misalnya, maka itu karena kita memiliki fondasi dari kitab Itihasa dan Purana yang bagus sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, itu maksudnya dari Sloka tadi mengatakan bahwa Weda itu merasa takut dengan orang-orang yang sedikit pengetahuannya. Takut bukan dalam artian Weda tidak mau dipelajari, tetapi takut disalahpahami. Nanti maksudnya dalam kitab Weda ke timur, nanti orang memahaminya ke barat, sehingga perlu fondasi. Kalau fondasinya kokoh, otomatis pemahamannya juga benar. Sehingga kitab Weda itu memberikan manfaat, memberikan pemahaman yang bagus. Oleh karena itu, jika kita sebagai umat Hindu ingin belajar mengenai Weda yang terdiri dari banyak kitab itu, maka hendaknya kita belajar dahulu, yaitu kitab Itihasa dan Purana. Baca kitab Ramayana dan Mahabharata. Tamat dulu di sana, baru boleh belajar yang lain, tahapan yang lain. Nah, jadi ibaratnya pemahaman kita mengenai Itihasa dan Purana itu harus bagus dulu, baru boleh belajar di kitab-kitab yang lainnya. Nah, jadi demikian video kita kali ini, semoga memberikan banyak manfaat. Mohon maaf bila ada suatu kekurangan, suatu salah kata di sebagai manusia yang tidak luput dari salah. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jadi saya akhiri video penjelasan video mengenai belajar Weda dari mana. Ya. Saya akhiri sampai di sini. Om Santi 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 Om.